Proyek jalan tol sudah mulai dijalankan dan beberapa rumah warga pun sudah digusur. Tapi nampaknya Bang Kumis baru saja mendapatkan satu informasi, ada beberapa tanah warga yang memang sampai hari ini belum diselesaikan atau belum dibayar, dan ada beberapa persoalan-persoalan lain di Desa Gombong ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nanti Bang Kumis akan menyelusuri ke beberapa titik lokasi di Kampung Pelopor ini dari segala persoalannya. Dari Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Nilainya yang diminta berapa mintanya dia? 25 juta. Ya, saya bilang sama keponakan saya, tetap keponakan saya mau ngasih. Tapi saya nggak mau itu ngasih karena saya dia bodoh. Saya waktu itu sakit, Pak. Nah, lantas kemudian dia nelpon terus sama saya, 1 hari 2 hari terus-terusan. Nah, saya mencairkan waktu itu. Nah, begitu mencairkan, saya suruh ponakan saya ngasihkan uang ke sana. Bawa uang 10 juta waktu itu. Dia kan mintanya 20 juta. Cuma pihak desa pengertiannya saya kasih seikhlasnya gitu. Berapa, Pak? 5 juta. Bapak ikhlas? Ya ikhlas lah, kalau karena cuma ditekan terus kan, pengertiannya kan. Untuk Bapak sendiri barangkali punya pengalaman yang lain, Pak? Saya sendiri termasuk ya saya ngasih sebesar nominal 2 juta saya. 2 juta? Iya. Ke siapa itu? Bapak Lurah. Nah, pada Itu. Jadi untuk pemberian ya dari BPN minta saya kasih, dari pihak desa saya kasih. Mohon izin ya, baru saja Bang Kumis kan menyelusuri satu informasi yang beredar nih di Desa Gombong dengan adanya pembangunan jalan tol nih, kan lagi rame nih. Di mana ngasihnya? Ya kan? Saksinya siapa? Ya silakan. Menjumpai Anda di edisi Rabu 19 Oktober 2022. Dan hari ini Bang Kumis sedang bersama Bapak Camat Kosasi, Camat Panimbang. Camat Panimbang, Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Camat. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bang Kumis berbagi. Ya. Bang Kumis yang selalu ceria. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Arti kesederhanaan saat temani langkahmu. di Desa Gombong kan ada proyek jalan tol, Pak ya? Penggusuran. Nah, saya dengar Bapak juga salah satu yang kena jalur, Pak ya? Pak, Itunya ganti untung ternyata ganti rugi, Pak, yang jelasnya itu. Gimana ceritanya, Pak? Bisa sampai Bapak ngomong ganti rugi? Ya, dengan ketidaksesuaian gitulah harga-harga itu kan. Ketidaksesuaian sebenarnya. Nah, Pak, Menurut harga sekarang gitu ya, kan, harga sekarang nilai tanah aja 500.000, kena tol mah hanya 300.000. Nah, berarti Pak waktu itu harga sudah ditentukan, Pak ya? Iya, Jadi- sudah ditentukan, Pak. Jadi saya nggak bisa gimana lah. Nah, waktu menentukan itu tempatnya di mana, Pak? Itu tidak ada ininya, Pak. Besok pokoknya tahu udah nilai segitu aja harga gitu kan. Oh gitu ya. Nggak, Tapi kan ada istilahnya menawar dulu. nggak ada, Pak. Nah, pada waktu kan pasti apakah dari tim sendiri atau Bapak sendiri diundang kumpul sama warga, Pak? Pada waktu sosialisasi pembayaran itu, Pak? Oh, itu diundang. Diundang di? Ya, diundang di pembayaran ya, Pak ya. Enggak, maksudnya pada waktu mau prosesnya nih, Pak? Proses itu di kecamatan, Pak. Di kecamatan. Iya. Nah, pada waktu itu yang datang, sepengetahuan Bapak siapa-siapa di kecamatan itu, Pak? Satu Desa Gombong juga. Enggak ya, yang dari pihak tolnya ada? Ada juga. Ada ya? Ada. Dari Waktu Muspika itu, juga ada ya? Ada juga. Ya, itu kan waktu itu pertemuan itu ya hasil itunya itu. Yang jelas itu
tidak ada katanya dia yang dirugikan. Oke, nah sekarang gini Pak, Bapak sekarang kan sudah dibayar karena itu dalam bidang rumah atau gimana Pak? Ada bangunannya? Tanah dengan rumah Pak. Tanah dengan rumah Pak ya. Nah terus setelah nilai tersebut dalam masuk rekening Bapak diambil langsung atau gimana? Itu tunggu waktu Pak kemarin itu karena banknya itu katanya nggak bisa sekaligus bilang gitu kan, jadi bertahap gitu bilang gitu kan pengambilan. Waktu itu saya begitu pencairan, posisi saya sedang sakit Pak waktu itu. Lantas ini dari kepala desa itu nggak ada kesabaran Pak, nelpon terus minta itu kan. Kepala desa mana Pak? Kepala desa Gombong itu. Namanya siapa? Itu nelpon terus sampai posisi saya belum bisa mencairkan pada waktu itu Pak, belum bisa mencairkan, saya tunggu aja dulu bilang gitu kan. Nanti setelah saya ini kan dari bank aja katanya belum siap karena uangnya tidak mencukupi bilang gitu kan. Jadi posisi saya waktu itu sakit Pak. Lantas kemudian dia nelpon terus sama saya 1 hari 2 hari terus-terusan. Saya mencairkan waktu itu. Begitu mencairkan, saya suruh ponakan saya ngasihkan uang ke sana. Waktu itu bawa uang 10 juta waktu itu. Dia akan mintanya 20 juta. Saya kasih 10 juta, ternyata pulang lagi Pak. Nah bahasa pada waktu begitu Bapak atau keluarga Bapak mencairkan dan Pak Lurah sendiri pada waktu minta uang, bahasanya Pak Lurah gimana? Pokoknya itu minta uang aja Pak, entah berdasarkan apa kurang jelas saya. Nggak ada itu, soalnya dia minta ini berdasarkan apa Pak, pokoknya kamu ngerti aja bilang gitu, ini kan kepala desa bilang gitu kan untuk kepentingan desa gitu. Nah terus waktu pada minta dia kan pasti nyebut nominalnya Pak, berapa dia yang dia minta? Dia kan gini minta 20 juta, saya bilang Pak jangan besar-besar, saya bilang gitu kan. Ini saya bukan sendiri, sebenarnya ini orang banyak sebenarnya, uang ini orang banyak, orang 7 orang sebenarnya gitu kan. Itu dia malah bilangnya situ kan katanya dapatnya 1 miliar lebih katanya. Seharusnya lebih dari segitu katanya ngasihnya sama saya gitu kan. Saya bilang saya kasih itu Pak hanya 15 juta gitu kan. Saya kasih, akhirnya ya diambil juga. Berarti 15 juta Pak ya? 15 juta ya. Nah Pak, pada waktu penyerahan biasanya kan apalagi nilainya di atas 10 juta Pak, apa Bapak minta tanda bukti atau ortoretan nggak Pak? Nggak ada Pak. Oh gitu aja. Dia tuh waktu itu saya tanya ini berdasarkan apa Pak? Saya bilang kalau minta uang tuh harus jelas lah begitu kan. Kalau saya kan orang banyak, saya minta ortoret nggak mau Pak. Oh dibongkar dengan mendapatkan uang tersebut. Kira-kira kalau untuk membangun lagi dan beli tanah lagi, kira-kira dapat nggak Pak? Ya justru Pak, saya bukannya istilahnya ke kota malah ke kampung Pak. Kalau nilai uangnya kecil, akhirnya saya nggak kebeli lah ke tempat yang ramai itu kan. Akhirnya saya ke tempat kampung lah saya beli. Nah tadi sebenarnya Bapak keberatan dong kalau dipotong sampai senilai seperti itu. Ya gimana ya? Kalau keberatan soalnya nggak jelas itunya apa untuk apa gitu kan, nggak jelas gitu kan. Nah terus satu pertanyaan lagi Pak ya, kan mungkin yang namanya Jalan Tol kan banyak nih warga juga. Apakah ada teman-teman Bapak juga yang pada waktu itu pencairan Pak? Itu ada yang kemarin itu pencairan juga sama juga Pak, diminta juga. Oh gitu ya Pak? Diminta juga. Ya harapan saya ya untuk yang lainnya gitu ya, ini kan belum semuanya cair Pak ya. Harapan saya untuk yang lainnya tuh jangan sampai istilahnya kena seperti saya lah. Nah ini kan Bapak kan termasuk sudah dirugikan dengan angka 15 juta. Apakah tidak punya keinginan untuk uang 15 juta itu agar dikembalikan ke Bapak? Ya kalau ini gimana ya? Ya kalau nilai uang pengen lah Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke Bapak, makasih Pak ya. Jumlah Bapak pada waktu pencairan apakah dibayarkan oleh pihak secara kontan atau gimana? Kebetulan melalui rekening di bank ya? Di bank. Bank mana itu Pak? Bank BNI. BNI mana? Cabang Serang. Cabang Serang. Nah, terus pada waktu pengambilan pencairan siapa yang ngambil Pak? Istri saya, soal atas nama istri saya, ada nama saya. Jadi berapa titik itu ada 2 nama. Ajibiana. Nama saya, nama istri saya gitu. Terus, nah setelah Bapak menerima uang ya, apakah ada pihak-pihak yang datang ke Bapak atau yang namanya ada uang gimana Pak? Iya, emang nggak ada, itu cuma pihak lurah dari BPN itu sebelumnya itu cuma
mohon pengertiannya gitu. Oh, orang BPN. Bukan dari BPN sama ke pencairan tahap kedua. Lurah tuh ngomong mohon pengertiannya dari awal tuh udah. Oh gitu ya. Ikut muter-muter tiap meja, tiap orang yang apa dipanggil dapat cair tuh dilihat nominalnya sama dia. Oh gitu. Dia berkata mohon pengertiannya, kerjasamanya gitu. Dari awal rapat sampai di tempat pas pencairannya itu. Ya coba mohon sabar sih, Pak, saya juga mengerti gitu kan. Saya jawab gitu. Nah terus pada waktu sudah pencairan tahap 1, tahap 2, dari nilai yang Bapak terima dari bank, nilainya berkurang berapa Pak? Ya kalau nilai tetap apa ya namanya sesuai. Cuma pihak itu desa pengertian ya saya kasih seikhlasnya gitu. Berapa Pak? 5 juta. Bapak ikhlas? Ya ikhlas lah kalau karena apa namanya ditekan terus kan, pengertiannya kan. Ya, jadi saya ya berarti kan masa ada keberatannya juga gitu. Karena seharusnya kan kalau ikhlas tuh ya salah kadarnya. Nah enggak, maksud waktu pengertian itu dia menyebutkan nominalnya? Enggak, cuma mohon pengertiannya gitu. Disesuaikan. Oh gitu ya Pak. Iya, sesuaikan. Tapi pada intinya mungkin Bapak juga ya keberatan sebenarnya, nilai 5 juta itu Pak. Keberatan Pak ya? Iya, betul. Nah Pak, terus rumah sekarang masih ditinggalin nggak Pak? Kebetulan rumah yang kena cuma sedikit, saya bisa dibangun, bisa ke belakang. Oh gitu ya? Tidak bisa tetap di situ. Cuma saya geser mundur, yang depan kan cuma bukan untuk jalan pelebaran aja gitu. Pak, menurut Bapak nih, dengan nilai berapapun nilainya yang tadi Bapak terima, itu kira-kira kalau untuk beli tanah lagi dengan lokasi yang sama kualitasnya dapat nggak Pak? Ya itu kalau buat halaman emang jauh ya, kurang. Dulu dibayar 300, sekarang kalau depan saya 500.000 udah berapa kekurangannya. Termasuk kena dampak tol Pak. Itu bentuk rumah, tanah atau? Rumah tanah. Rumah sama tanah. Berapa luasnya Pak tanah? 1.300 kalau nggak salah. Nah, terus sekarang kan sudah dimulai Pak di lahan Bapak itu. Untuk pembayarannya gimana Pak? Pembayaran itu saya dapatnya tahap ketiga, langsung ke Pandeglang itu pencairannya. Udah dicairkan? Saya udah cair. Berapa jumlahnya Pak? Nominal besar rumah total 1.300, 1,3 miliar. Nah Pak, ini dengar nih ya, makanya Bang Komis turun ke lapangan. Ini ada beberapa warga yang mengalami pemotongan dari nilai yang diterima tuh. Untuk Bapak sendiri barangkali punya pengalaman yang lain Pak? Saya sendiri termasuk ya saya ngasih sebesar nominal 2 juta saya. 2 juta? Iya. Ke siapa itu? Bapak Lurah. Nah pada waktu itu apakah memang Pak Lurahnya yang minta atau Bapaknya dulu yang mengasihkan Pak? Awalnya sih dari Pak Lurah dulu, gimana kan ya Pak, udah rembukan dulu sama keluarga. Saya udah Pak, nanti kalau ada uang ininya saya kasih ke dititipin sama adik gitu kan. Adik saya ngasih. Terus ngasih berapa itu Pak? Itu nominalnya 2 juta Pak. Nah terus setelah nilai nominal 2 juta diterima Pak Lurah langsung atau perwakilan? Itu yang ngasih adik Pak, langsung Pak Lurah. Oh Pak Lurah? Iya. Pak Lurah siapa namanya Pak? Pak Lurah Mamat. Pak Mamat ya, Lurah Gombong ya? Gombong ya. Nah terus apakah ada bahasa lain dari Pak Lurahnya setelah menerima uang senilai 2 juta itu? Soalnya itu saya nggak tahu Pak, saya yang ngasihnya itu uang itu langsung dari adik saya. Adik saya titipkan gitu. Oh gitu ya? Nah Bang, masih ada nggak sih yang termasuk teman abang, tetangga abang yang mengalami hal seperti itu? Saya pengetahuan abang? Saya pengetahuan sih banyak sih Pak, masih ada gitu. Gitu ya? Iya, banyak masih. Ngomongkan ini lagi ada beberapa proyek tol Pak ya? Dengar nggak Pak? Ya. Nah dengar-dengar Bapak juga kena itu? Kenapa? Bentuk rumah? Rumah dan sawah. Rumah dan sawah. Itu rumah dan sawahnya di lokasi mana Pak? Di lokasi kemudian sampai di sini. Oh gitu ya. Nah terus kan sudah ada proyeknya di lokasi Bapak itu. Udah berjalan proyeknya? Berjalan, ini sedang berjalan. Udah dibayar Pak? Udah. Nah pada waktu pembayaran nilai pembayarannya berapa dapat Bapak? 2M lebih kan. 2M lebih. Nah itu ngambilnya di mana Pak? Di bank BNI. Di UTU ya 2M lebih itu. Nah terus saya dengar ada beberapa warga nih yang dipotong atau diminta. Untuk Bapak sendiri Pak gimana Pak ceritanya Pak? Coba ceritain. Ceritanya gini Pak, waktu 6 bulan ke depan kata Pak Lurah siap dicairkan secepatnya, tapi mintanya 25 juta. Berapa? 25 juta? 25 juta. Nah setelah cair Pak ya? Setelah cair, tapi cairnya lama Pak. 6 bulan lebih anak kesini Pak. Terus
Selanjutnya angka 25 juta masih tetap diminta sama Pak Lurah. Ya karena saya merasa lama, dia minta saya dikasih sama saya 5 juta. Dia dikembalikan lagi. Merasa dia bilang nggak butuh uang segitu, katanya kalau Pak Encep kekurangan silahkan ambil. Dia bilang. Dan cuma dia bilang ada embel-embelnya ke saya. Kalau ada urusan ke desa, keluarga Pak Encep saya nggak mau membantu. Ya. Gitu, kalau nggak ngasih maksudnya kan. Ya, Nilainya yang diminta berapa mintanya dia? 25 juta. Ya, saya bilang sama keponakan saya, tetap keponakan saya mau ngasih. Tapi saya nggak mau itu ngasih karena saya dia bodoh. Kalau keponakan saya ngasih yang 25 juta itu, Pak. Nah, terus setelah dikasih, yang terima itu pada waktu itu siapa, Pak? Ya paling nggak tahu ya keponakan saya kan, saya udah ngasih 5 juta ditolak, nggak mau ngasih lagi. Yang ngasihnya keponakan saya. Berarti Bapak keberatan dong, Pak ya saya? Ya kalau saya keberatan bukan keberatan sih enggak, kalau untuk perjanjian. Jadi istilahnya cuma perjanjian meleset, ya saya juga akan dipelesetkan lagi tadinya gitu, Pak. Kan uang 25 juta itu gede tuh, Pak. Apalagi itu masih menyangkut rumah tanah kan sekeluarga, Pak ya. Nah, dengan angka yang Bapak terima 2M itu, kalau untuk beli sekarang nih, Pak, kira-kira dapat nggak, Pak? Ya enggak, Pak, di sini harga udah 500, Pak. Jadi saya merasa kerugian. Sementara itu waktu itu dihargain berapa, Pak? Harga itu kalau sawah dihargain 75 dengan anak-anak menjadi 90. Kalau rumah halaman perasaan 250 dengan upah Bapak menjadi 315. Nah, Pak, ini banyak ya yang jual ke saya nih tentang pemotongan itu. Apakah setelah menerima 25 juta, Pak Lurah itu ngomongnya buat apa sih, Pak? Atau apakah ada? Ya 25 juta Bapak nggak nanyain buat apa gitu loh? Enggak, buat apa enggak. Murni untuk Pak Lurah gitu ya? Ya, murni Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam, Bang Kumis. Nah, Pak Kades, mohon izin ya, baru saja Bang Kumis kan bukan investigasi, menyelusuri satu informasi yang beredar nih di Desa Gombong dengan adanya pembangunan jalan tol nih, kan lagi rame nih. Dan Bukan Gombong aja. kan banyak nih. Nah, cuma ada beberapa persoalan warga Bapak ya yang bener nggak sih ada tim yang di desa tim 9 itu yang disebut tim 9 oleh warga itu apa sih, Pak? Tim 9 itu sebetulnya bukan dari desa. Tim itu panitia pengadaan yang dikepalai oleh kepala kantor BPN, ya. BPN mana itu, Pak? Pandeglang. Oke. Terus di apa namanya? PU PR pengadaan ya. Terus Pakasi Intel Kejaksaan juga. Kasih Intel Kejaksaannya juga panitia di dalamnya. Terus Kasat Intel Polres juga panitia di dalamnya. Camat juga panitia di dalamnya. Kepala desa itu termasuk panitia dan SK-nya itu di SK-kan oleh gubernur. Yang beberapa media tadi juga saya lihat di lapangan masalah yang sudah dicairkan nih, Pak, yang sudah dibayar oleh pemerintah ya. Nah, ini ada informasi, ada dugaan nilai dari yang diterimanya itu berkurang, Pak. Gini, nilai yang berkurang itu bukan dipotong oleh saya. Saya juga sempat menanyakan kepada pihak PU, kepada pihak BPN dan pihak Elman juga di tempat pembayaran itu ya, di UGK, di tempat UGK pada tanggal berapa itu nggak salah, tanggal hari Rabu lah, tanggal berapa, 13 atau 12 Oktober kemarin ya. Saya sempat menanyakan kenapa ini ada pemotongan. Nah, oleh mereka dijawab ini karena ada perubahan nama. Kalau saya kan tidak bisa motong apa-apa tuh karena masuk rekening pribadi, Bang Kumis. Logikanya di mana saya bisa motong? Ya, karena oleh Elma langsung dibayarkan ke rekening pribadi si penerima. Barangkali Bapak pernah memerintahkan, barangkali ya kan, namanya dugaan, Pak, di mana warga sudah dari bank. Nah, sudah nggak pernah, nggak ada dicairkan ada. Terus nggak ada satgas saya mencatut nama Bapak barangkali. Nggak ada, satgas saya tidak pernah ikut waktu pencairan, nggak ada ikut. Kenapa? Karena saya kira kalau ikut itu kalau misalnya ada berkas yang perlu dibereskan ya. Ini kan tinggal UGK, berarti
sebelum UGK itu kan validasi berarti sudah oke semuanya. Dan kami tidak pernah mengawal-ngawal masyarakat penyairan ke bank. Lillahi ta'ala, saya nggak pernah. Kalau sudah nyampe rumah, saya potong. Saya nggak pernah. Dari Nggak pernah rumah. saya datang ke rumah mereka. Oh gitu ya. Gitu kan. Ya, silakan aja kalau misalnya mereka merasa dihampiri oleh saya, orangnya siapa? Kan gitu. Silakan. Di mana ngasihnya? Ya kan? Saksinya siapa? Ya silakan. Dan saya melakukan pengadvokasian, melakukan sebagai panitia ini kurang lebih 4 tahun, 5 tahun sampai sekarang mengurus jalan tol ini. Gitu. Jadi ketika misalnya ada masyarakat yang nggak paham, sebelum melakukan ini itu klarifikasi dulu, tanya ke saya, tanya ke panitia yang lain, dalam hal ini Pak Camat, silakan tanya ke Pak Camat, tanya ke Kepala BPN. Saya tidak ada diskriminasi, justru saya pengen segera dibereskan karena Ibu Bupati selalu mengamanatkan kepada kepala desa agar membantu program strategis nasional ini. Apalagi Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin kan sudah melakukan groundbreaking di Panimbang. Gitu. Jadi kalau saya Bang Kumis, welcome. Siapapun teman-teman media yang ingin menanyakan klarifikasi itu silakan tanyakan langsung ke saya. Terus kalau ada warga yang merasakan kurang baik dari saya, silakan bawa kompertir dengan saya, di mana ngasihnya, gitu kan, berapa ngasihnya, ya supaya jangan sampai niat saya yang baik ini karena pemahaman yang salah dianggapnya kurang baik. Oke, Pak Kades, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Kumis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya manusia biasa. Kalau ada kesalahan, terlebih dahulu konfirmasi dulu lah. Karena etika jurnalistik 5W 1H. Ya kan? Seperti itu. Teman-teman juga lebih paham dan masyarakat juga ketika membuat pemberitaan ini jangan sampai pemberitaannya fitnah. Nanti kalau misalnya sudah masuk ranah publik, di situ kan ada orang yang tidak merasa. Nah, ini kategorinya kan ada undang-undangnya juga. Undang-undang IT kan seperti itu. Kalau wartawan saya yakin di situ wartawan itu punya hak imunitas, tapi di sisi lain ketika melakukan pemberitaannya salah, pasti kan saya melakukan sanggahan misalnya seperti itu. Nanti Dewan Pers juga akan itu. Jadi kalau saya sih baik sangka aja. Niatan saya ingin menyukseskan program strategis nasional karena ini amanat dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Kepanjangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala desa. Terima kasih Bang Kumis. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Channel Bang wabarakatuh. Kumis berbagi menjumpai Anda di edisi Rabu 19 Oktober 2022. Dan hari ini Bang Kumis sedang bersama Bapak Camat Kosasi, Camat Panimbang. Camat Panimbang, Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Camat. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Bang Kumis berbagi. Ya. Bang Kumis yang selalu ceria. Iya, itulah kita